kedai sih, seperti yang sudah saya jawab sebelumnya, si pemilik kedai ini tuh bukan hanya saya aja, tapi juga ada beberapa teman saya. Tapi untuk masalah perizinan, pengajuan perizinan dan penanggung jawab di kontrak sewa tempat itu atas nama saya pribadi, Gabir. Tapi untuk hal lainnya mah semua ikut andil sih di kedai ini teh. Gitu, Pak. Rencana buka kedai ini teh kira-kira bulan November 2020, dan alhamdulillah terrealisasi grand opening tanggal 26 Desember 2020. Kenapa bisa diberi nama Sudika Berkedai? Ya, kalau Mbak lihat dan tahu dari namanya sih tentu seperti pertanyaan ya kan. Ya emang benar pertanyaan, Sudika. Sudi apa enggak? Mau apa enggak? Itu sih. Artinya ya kalau sudi pastinya datang nongkrong dan jajan di tempat kami. Ya kalaupun enggak sudi ya gak mungkin juga ya kan, orang dia belum pernah datang nongkrong dan jajan ke tempat kita misal ya kecuali ada sesuatu sama seseorang yang ada di kedai kita, gitu sih. Oh iya, sebenarnya nama Sudika ini teh juga berangkat dari tugas mata kuliah kewirausahaan waktu dulu kemarin di kampus semester berapa, kayak balap pokoknya mah ya, di Unpi juga sih. Tapi waktu itu teh bukan Sudika Berkedai tapi Sudika Es Jagung. Itu deh pokoknya mah, dari tugas itu teh kita coba jualan es jagung dengan nama Sudika Es Jagung ya, yang alhamdulillah sekarang jadi Sudika Berkedai gitu, Mbak. Kalau modal awal kita itu kalau nggak salah 5 sampai 5,5 juta, nggak sampai 6 juta sih. Di sini saya menyebut kita karena yang memiliki kedai ini bukan hanya saya, tapi juga ada beberapa teman saya yang lain. Modal 5 juta itu sekian itu sudah mencakup keseluruhan, mulai dari sewa tempat 3 bulan pertama itu teh atau tahapan pertama, karena kontrak kita 1 tahun untuk tempat, deposit, membeli perlengkapan barang hingga bahan-bahan makanan dan minuman untuk dijual. Namun untuk barang kita hanya membeli seadanya, selebihnya kita membuat dari rumah masing-masing, seperti sendok, piring, dan alat-alat penunjang lainnya sih, seperti itu. Untuk permasalahan selama ini sih tentu pasti tentang pandemi corona yang cukup dan mungkin sangat berpengaruh bagi pendapatan akibat daya beli yang menurun kan, dan beberapa peraturan dari pemerintah yang membatasi jam operasional seperti kemarin. Kita itu biasanya tutup jam 10, kalau kemarin jam 8, jam 9 kita sudah tutup karena ada himbauan itu tadi. Selanjutnya mungkin dari peralatan dan fasilitas yang minim, gak kayak kedai lain atau kafe lain yang ada di Cianjur. Di tempat lain mungkin ada wifi, ataupun mungkin di tempat lain tempatnya sangat instagramable kalau kata anak-anak sekarang begitu kan. Gak kayak di kedai kita yang hanya pakai gambar-gambar band-band dari kertas print di rumah. Kami juga sadar untuk fasilitas kursi kadang tidak terlalu mencukupi ketika datang pengunjung yang tiba-tiba membludak, tiba-tiba rame, crowded lah pokoknya. Terkhusus di malam minggu ya, kemarin alhamdulillah cukup ramai. Dan untuk permasalahan yang terakhir mungkin dari individu kami sendiri ya, karena seperti yang Bali dia tahu, pemilik kedai ini tuh bukan hanya saya aja, tapi juga ada beberapa teman saya yang lain. Dari saya,
beberapa teman saya yang lain dengan isi kepala yang berbeda-beda, tentunya otomatis pasti ada pendapat masukan yang berbeda-beda mengenai kemajuan kedai kami. Tapi itu semua itu jadi warna pengetahuan, introspeksi juga buat cara ngatasinnya kalau perihal COVID atau peraturan dari pemerintah, pembatasan jam operasional dari pemerintah, dan pendapatan mungkin yang menurut kita kurang. Mau tiap hari teh kita harus putar otak untuk buat promo ataupun meminimalisir pengeluaran kayak gitu deh. Untuk masalah fasilitas, karena modal kami yang sangat minim, kami punya prinsip nih, pepatah dari bahasa Sunda, malapah gedang kalau kata orang tua mah, yang ada aja dulu dipakai. Kalau kita sih gitu, sedikit aja dulu. Dan terbukti sih sampai saat ini kita mampu beli barang penunjang yang sebelumnya nggak kita punya. Mungkin kayak gitu sih Mbak Lydia.